Selamat datang di mata kuliah keperawatan gawat darurat bersama saya Ibu Siska. Hari ini kita akan membahas tentang trauma toraks atau thoracic trauma. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawatan trauma toraks. Kita akan mempelajari pengertiannya, lalu penyebab dan patofisiologi, lalu tanda dan gejala trauma toraks, dan bagaimana penanganan kegawatannya melalui asuhan keperawatan kegawatan trauma toraks. Mari kita lihat kembali mengenai anatomi fisiologi dari rongga toraks. Bagian-bagian ini saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya jika kosta atau tulang iga patah, itu dapat menembus ke dalam paru-paru dan menyebabkan trauma pada paru-paru. Lalu jika ada kelainan pada paru-paru, itu akan menyebabkan deviasi trakea, sehingga ini saling berhubungan satu sama lain. Di sini juga kita akan mempelajari tentang adanya gangguan pada jantung, yaitu tamponade jantung yang termasuk dalam trauma toraks. Ini adalah definisi dan etiologi dari trauma. Trauma itu terjadi ketika terdapat energi eksternal yang berdampak pada tubuh dan menyebabkan adanya perubahan struktural atau fisiologis atau cedera. Nah, energi eksternal ini bisa berupa radiasi, listrik, termal, kimia, atau energi mekanis. Nah, trauma bisa berupa cedera tumpul dan tembus dan juga berbagai trauma lainnya yang kita lihat dalam slide berikutnya. Ini adalah berbagai mekanisme trauma. Yang pertama adalah trauma tumpul atau blunt injury. Bisa karena kecelakaan lalu lintas, karena jatuh, atau terkena benda yang jatuh. Yang kedua adalah luka tembus atau trauma tembus atau penetrating injury. Bisa karena tembakan dan luka tusukan. Yang berikutnya adalah hancur atau crash injury. Ini kecelakaan yang melibatkan adanya mesin, lalu misalnya terlindas, dan juga gigitan hewan yang menghancurkan tulang manusia. Yang berikutnya adalah blast atau trauma karena ledakan. Ini jika ada ledakan, manusia bisa terkena fragmen-fragmen yang terbang. Ledakan ini bisa dari serangan teroris atau insiden dalam industri. Yang berikutnya adalah trauma juga, tapi tidak termasuk ke dalam trauma toraks di sini. Kita tidak bahas di bagian ini. Trauma yaitu berupa luka bakar. Ini adalah pertolongan pre-hospital pada pasien. Ini Anda dapat melihat ada tambahan C di pertamanya ya, yaitu catastrophic bleeding, yaitu perdarahan yang masif yang banyak. Nah, ini bisa dicek dulu terlebih dahulu apakah ini menyebabkan mengancam nyawa, life-threatening hemorrhage. Nah, jika ada perdarahan yang masif, segera lakukan direct pressure, lakukan balut tekan dengan cepat. Baru kita mengecek ABC pasien. Yang berikutnya Anda dapat melihat apa saja yang perlu diakses atau dikaji dan juga apa saja yang harus dilakukan. Untuk intrahospital, Anda dapat melihat ABC-nya, airway breathing circulation pasien, lalu lihat di pengkajian fokus pada toraks, yaitu kita bisa melakukan inspeksi bagaimana simetris dada pasien, lalu Anda bisa melakukan palpasi apakah pengembangan dadanya simetris, Anda bisa melihatnya apakah ada paru-paru yang tertinggal, dan juga adakah misalnya ketika tactile fremitus adanya suara yang tidak seimbang kiri dan kanan. Lalu bisa saja ada tanda-tanda krepitasi. Nah, yang berikutnya adalah perkusi. Nah, sebelum melakukan perkusi dan palpasi sebaiknya kalian lakukan auskultasi dahulu. Lobus kiri dan kanan Anda cek apakah ada suara nafas tambahan atau bahkan tidak adanya suara nafas. Nah, baru berikutnya Anda bisa lakukan palpasi dan perkusi. Perkusi juga Anda dapat melihat apakah bunyinya sonor, hipersonor, atau ada dullness, atau ada cairan yang terperangkap dalam rongga paru-paru. Yang berikutnya juga kita harus lihat secondary survey head to toe dan juga memeriksa lewat pemeriksaan penunjang.
yaitu nilai lab. Anda bisa mengecek analisa gas darah lengkapnya. Lalu juga radiologi, Anda bisa melakukan foto ronsen toraks atau CT scan, dan jika pasiennya stabil kondisinya, Anda bisa lakukan MRI. Jika ada keluarga korban atau misalnya orang yang bersama-sama dengan korban, kita bisa melihat atau melakukan pengkajian riwayat kesehatannya. Ini disingkat dengan KOMPAK. Nah, K itu yaitu keluhan utama. Coba tanyakan apakah ada keluhan yang paling dikhawatirkan oleh korban, misalnya sakit kepala, sebelum terjadinya kecelakaan. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Bisa ditanyakan apakah korban sedang mengkonsumsi obat-obatan atau memiliki terapi medis tertentu, misalnya obat hipertensi, obat diabetes, atau obat-obatan yang membuat dia kehilangan kesadaran atau bisa mengantuk. Yang berikutnya adalah M atau meals atau makanan. Nah, bisa ditanyakan makanan terakhir yang dikonsumsi, apakah itu menyebabkan pasiennya keracunan misalnya, ataupun ada tidak cocok pada pasien. Yang berikutnya adalah P. P itu penyakit yang diderita. Tanyakan riwayat penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Bisa saja berhubungan dengan keadaan yang dialami oleh korban saat ini. Yang berikutnya tanyakan alergi. Nah, tanyakan apakah korban ini atau si pasien memiliki alergi tertentu, terutama alergi pada obat-obatan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kejadian. Nah, boleh ditanyakan apa yang terjadi sebelum korban mengalami masalah atau kecelakaan yang terjadi. Baik, berikutnya adalah contoh-contoh dari trauma toraks. Ini Anda dapat melihat pada PowerPoint. Yang bagian yang dengan warna kuning itu yang akan kita bahas dalam slide-slide berikutnya. Untuk patofisiologi secara singkat, pada pasien dengan trauma toraks umumnya akan mengalami hipoksia, hiperkapnia, dan asidosis. Nah, ini bisa terjadi karena kehilangan darah akan menyebabkan hipovolemia. Jika hipovolemia, maka akan banyak sel darah merah yang keluar dan akan menyebabkan HB susah mengikat oksigen karena perdarahan. Nah, jadi pasiennya akan mengalami hipoksia. Ini akan pasiennya akan mengalami gangguan ventilasi paru dan juga akan terjadinya perubahan tekanan intratoraks. Nah, hipoperfusi ini pada sel akan menyebabkan asidosis respiratorik dan akan memburuk dengan kondisi asidosis metabolik. Pada perubahan tekanan intratoraks juga ventilasi itu tidak memadai buat pasien, tidak adekuat. Nah, jika tingginya nilai PCO2 akan terjadi asidosis respiratorik dan pasien akan mengalami hiperkarbia. Jika pasien mengalami hiperkarbia, pasien dapat mengalami penurunan tingkat kesadaran. Baik, kita masuk gejala yang pertama atau penyakit yang pertama, yaitu tension pneumotoraks. Pada tension pneumotoraks, Anda dapat melihat pada layar adanya udara yang terperangkap masuk ke dalam rongga pleura sehingga paru-parunya mengecil ya. Jadi paru-parunya kolaps dan juga akan menyebabkan deviasi trakea ke arah yang lebih sehat. Nah, tanda dan gejalanya Anda bisa melihat pada pasien, yaitu adanya nyeri yang sangat nyeri dirasakan oleh pasien, disebut nyeri pleuritik. Nah, juga pasien bisa saja sesak napas atau air hunger, jadi seperti megap-megap seperti ikan kekurangan air. Nah, ada juga respon pasien takikardia dan juga hipotensi karena adanya tekanan pada intratoraks. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, deviasi trakea akan menjauh pada sisi yang cedera. Jadi, jika cedera sebelah kiri, trakea akan terdorong ke arah sebelah kanan. Nah, lalu yang berikutnya adalah tidak adanya suara nafas pada sisi sebelah paru atau disebut juga unilateral absence of breath. Pada tingginya tekanan intratoraks akan menyebabkan distensi vena jugular. Ya, jadi JVP-nya meninggi. Nah, untuk manifestasi yang keterlambatan pada pasien akan mengalami hipoksia sehingga dia bisa mengalami cyanosis. Untuk pemeriksaan fisik, Anda dapat melihat adanya respiratory distress atau distress pernapasan dan juga pengembangan dada yang asimetris.
Lalu jika Anda palpasi bagian trakeanya, Anda akan menemukan deviasi trakea. Pada auskultasi, Anda dapat menemukan suara napas yang unilateral. Selanjutnya kita bisa monitor adanya hipoksia, hipoksemia, dan hipotensi. Nah, jika pasien dalam kondisi yang tidak stabil, pemeriksaan penunjang misalnya ronsen toraks itu dapat ditunda. Segera lakukan pertolongan pertama pada pasien, segera berikan oksigen dan juga kolaborasi dengan dokter untuk melaksanakan needle thoracosintesis. Pada sisi sebelah kanan Anda dapat melihat adanya foto ronsen dari tension pneumotoraks, bagaimana rongga toraks itu terdorong ke arah sisi sebelah kanan pasien. Untuk intervensi pada tension pneumotoraks adalah yang pertama tentu saja kita perhatikan airway, breathing, and circulation. Untuk airway, jika sudah dipastikan paten, Anda dapat memberikan terapi oksigen dengan oksigen 100%. Nah, hindari memberikan tekanan positif pada pasien tension pneumotoraks. Anda perlu menurunkan dulu tekanan intratoraksnya, yaitu melakukan needle decompression menggunakan chest tube, atau juga menggunakan needle, menggunakan jarum ya. Nah, atau juga prosedur ini disebut juga dengan needle thoracotomy. Jadi Anda bisa melihat pada gambar di sini. Ini ada di sebelah atas dari ICS 3, kadang juga ada ICS 2. Nah, jadi nanti pada needle itu ketika jarumnya sudah ditusukkan, jarumnya diangkat, dicabut kembali ya, sehingga hanya kateternya saja yang ada di situ, dan juga menggunakan katup yang buka tutup. Tapi di sini adalah tujuannya yang utama adalah mengeluarkan udara yang terperangkap pada rongga paru-paru. Baik, berikutnya adalah penetrating injury atau luka tembus. Luka ini dapat menyebabkan open pneumotoraks atau juga disebut sucking chest wound. Ini berarti ada defek besar pada dinding dada yang tetap terbuka, sehingga udara menjadi keluar masuk dan lama-lama menjadi terperangkap dalam rongga paru-paru. Untuk open pneumotoraks, intervensi utamanya tentu saja oksigen karena pasien akan merasa sesak napas dan nyeri. Lalu kita bisa berikan balutan oklusif 3 sisi dan juga tentu saja intervensi bedah. Anda dapat melihat bagaimana penanganan kasus open pneumotoraks pada link video yang ada di PowerPoint. Nah, balutan 3 sisi ini kurang lebih seperti ini. Jadi ketika balutannya akan ditutup dengan plastik transparan ya. Jadi sebisa mungkin sesteril mungkin. Lalu dibalut dengan 3 sisi ya. Jadi jangan empat-empatnya tertutup, tapi ada bagian yang terbuka. Ini dengan tujuan adalah udara yang dari luar tidak dapat masuk lagi, tetapi udara dari dalam paru-paru yang terperangkap itu bisa keluar lewat sisi yang tidak tertutup oleh plaster. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam flail chest. Flail chest adalah lebih dari 2 fraktur dalam satu segmen, oleh karena itu disebut flail chest, bukan hanya fraktur. Nah, ini Anda dapat melihat pada gambaran CT scan 3 dimensi pada gambar. Jadi ada bagian yang ditunjukkan pada panah, itulah segmen yang fraktur. Nah, tanda dan gejalanya yang terutama adalah pernapasan paradoks. Jadi jika normalnya inspirasi itu kan mengembang dadanya ya. Jadi akan ada bagian dari flail chest yang akan masuk ke dalam. Jadi seperti terbalik gitu, pernapasan paradoks. Tentu saja pasien akan sesak napas, ada takipnu, ada hipoksia karena takipnunya dan juga ada nyeri. Nah, ini menggambarkan mengenai bagaimana pernapasan paradoksal itu terjadi. Jadi seperti yang terbalik, Anda dapat melihatnya pada pasien. Kostanya arahnya terbalik dengan inspirasi dan ekspirasi yang normal. Oke, yang berikutnya adalah hemotoraks. Hemotoraks terjadi jika ada akumulasi darah dan cairan dalam hemitoraks. Ini akan mengganggu upaya pernapasan pasien. Kenapa mengganggu? Karena dia mengkompresi paru-paru dan mencegah
ventilasi yang adekuat karena paru-parunya akan tertekan oleh akumulasi darah dan cairan yang banyak dalam rongga paru-paru. Pada gambar kita bisa melihat ada perbedaan antara pneumotoraks, hemotoraks, dan hemopneumotoraks. Jika pneumotoraks itu akan ada udara yang terperangkap, hemotoraks ada darah yang terperangkap dalam rongga pleura, dan juga kalau hemopneumotoraks akan ada darah dan udara. Nah, perbedaannya adalah penempatan dari chest tube atau selang yang dimasukkan ke dalam dada. Jadi kalau pneumotoraks itu akan lebih di atas di ICS 2 karena itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, dan hemotoraks karena dia ada di darah itu ikut dalam gravitasi sehingga penempatan chest tube-nya di ICS 5. Jadi lebih bawah karena ada prinsip gravitasi bahwa yang lebih berat itu di bawah. Jadi kalau hemopneumotoraks bisa saja dipasang ada 2 chest tube di ICS 2 dan ICS 5. Kasus yang berikutnya yang akan kita bahas adalah cardiac tamponade atau tamponade jantung. Pada gambar Anda bisa melihat JVP dari pasien jugular vena pressure itu sangat distensi. Jadi ini adalah salah satu tanda dari cardiac tamponade. Untuk definisinya adalah tamponade jantung terjadi itu ketika darah dari trauma dada terakumulasi dalam rongga perikardium sehingga mengganggu kemampuan jantung untuk berkontraksi. Jadi jika perikardiumnya itu penuh dengan darah, jadi ada akumulasi darah di sana, miokardiumnya dan endokardiumnya susah sekali untuk berkontraksi karena ada yang menghalanginya. Makin banyak darah yang terakumulasi, makin sulitlah berkontraksi. Sehingga komplikasinya ini dapat menyebabkan serangan jantung. Jadi bisa ada shock kardiogenik jika tidak segera ditangani. Nah, ini adalah gambarannya ya. Bagaimana jantung yang normal dan juga ketika terjadi cardiac tamponade. Ini ada ciri utamanya yaitu back striate atau trias back ya. Jadi pasien mengalami hipotensi, mengalami distensi vena jugular seperti yang kita lihat dalam slide-slide sebelumnya, dan juga ada suara jantung yang menjauh, jadi seperti tertutup oleh sesuatu ketika dilakukan auskultasi. Ya, jadi mari kita ulangi lagi tanda dan gejala back striate. Apakah tanpa melihat slide ini Anda dapat menyebutkannya? Ya, yang pertama adalah hipotensi, lalu JVP-nya meninggi atau ada distensi, lalu yang ketiga adalah suara jantungnya menjauh. Intervensi untuk cardiac tamponade adalah perikardiosintesis. Jadi ada jarum yang dimasukkan ke dalam rongga perikardium. Nah, tindakan ini dapat dilakukan oleh dokter yang terlatih, yang tersertifikasi bedah trauma misalnya ya, atau sudah melakukan pelatihan tertentu, sertifikasi tertentu, sehingga hal ini dapat dilakukan di ruang UGD maupun di ruang ICU tanpa pasiennya harus dipindahkan ke ruang operasi. Pada semua kasus trauma toraks, kita perlu memperlihatkan ada tanda-tanda dari prognosis kondisi pasien yang memburuk. Jadi jika ada tanda misalnya gangguan pernapasan, ada makin dangkal pernapasannya atau makin cepat. Nah, lalu pasiennya juga menggunakan otot-otot aksesori tambahan walaupun dia sudah menggunakan oksigen. Nah, ini kita perlu perhatikan jangan-jangan ada akumulasi cairan lagi, ada penyempitan lagi di rongga paru-parunya. Jadi perlu ada asesmen ulang. Nah, lalu berikutnya adalah penurunan saturasi oksigen. Ini pasien sudah mengalami hipoksia dan kita harus segera menolongnya. Nah, jika pasien mengalami misalnya hemotoraks ya atau misalnya saking chest wound, tapi kok makin lama kita lihat kok ada penyimpangan trakea. Wah, jangan-jangan dia jatuh ke dalam kasus tension pneumotoraks. Nah, ini harus kita lakukan asesmen ulang dan juga kita kolaborasikan dengan tim dokter untuk penanganan pasien. Yang berikutnya adalah jika pasien misalnya ada keluhan, dada saya sakit, suster saya nggak bisa tarik napas dalam-dalam. Nah, kita juga perlu lihat bahwa jangan-jangan ini adalah
prognosis yang memburuk dari pasien. Nah, jika pasien mengalami takikardi dan tekanan darah rendah, ini juga merupakan tanda dari prognosis yang memburuk dan harus segera ditangani. Sehingga pasien-pasien dengan trauma toraks itu seringkali perlu dirawat di ICU atau high care unit untuk monitoring ketat pada kondisinya. Untuk masalah keperawatan sebetulnya Anda bisa menyebutkan lebih banyak dari sini tergantung dari gejala klinis pasien. Nah, antara lain di sini bisa dituliskan adalah yang kita lihat dari airway, breathing, and circulation, lalu disability ya. Jadi yang pertama bisa saja bersihan jalan napasnya tidak efektif karena penumpukan darah, karena penumpukan sputum misalnya ya. Lalu yang berikutnya adalah tentu saja karena ini trauma toraks akan mengganggu pernapasan sehingga pola pernapasannya menjadi tidak efektif dan juga bisa terjadi gangguan pertukaran gas. Nah, karena ada tekanan intratorakal dan pasien bisa mengalami hipotensi, gangguan aritmia. Nah, ini dapat menyebabkan curah jantung pasien yang menurun. Yang berikutnya adalah disability. Jadi selain nyeri, ini juga pasien bisa saja terjadi intoleransi aktivitas atau gangguan mobilitas fisik. Nah, kita juga secara holistik perlu melihat kondisi dari pasien dan keluarganya. Apakah ada rasa sakit, ada nyeri yang dialami, nyeri secara fisik, secara psikologis, secara sosial, secara spiritual ya. Lalu juga kita harus lihat kesulitan atau kecemasan keluarga yang dialami oleh keluarga. Nah, jika ada kematian, apakah ada ansietas akan kematian dan juga apakah ada berduka yang bisa diantisipasi oleh para perawat. Inilah tujuan perawatan untuk pasien-pasien dengan kasus trauma toraks. Tentu saja yang pertama kita harus lihat stabilisasi kondisi, airway, breathing, circulation, dan disability. Nah, ini adalah fokus-fokus yang lain, yaitu yang pertama adalah pasien bisa saja mengalami hipoventilasi karena nyeri yang dialami, karena nggak bisa tarik napas dalam, sehingga pasiennya mengalami hipoventilasi. Dan juga yang kedua adalah gangguan pertukaran gas, karena adanya paru-paru yang cedera. Yang ketiga adalah gangguan pola nafas, karena penurunan kemampuan pengembangan paru-parunya. Ini adalah prioritas intervensi, tentu saja kolaborasi dilakukan. Yang pertama adalah jika pasien mengalami desaturasi atau tidak dapat bernapas dengan adekuat, maka perlu dilakukan intubasi sehingga ventilasi pada pasien itu dapat tertangani dengan baik. Yang kedua, jika pasien ada udara atau darah yang terperangkap dalam dinding dada, bisa dilakukan chest tube atau torakotomi. Nah, yang berikutnya lihat apakah ada hipovolemi, sehingga kita bisa lakukan resusitasi cairan. Lalu jika ada darah yang keluar banyak, pertimbangkan juga transfusi darah. Nah, untuk posisi memang yang sebaiknya adalah posisi semifowler karena itu akan meningkatkan pengembangan paru-paru. Namun ini perlu diperhatikan jika pasiennya tidak ada kontraindikasi. Yang berikutnya adalah tentu saja kita harus selalu monitor tingkat kesadarannya pasien. Tingkat kesadaran bisa dicek dengan GCS misalnya ya. Jadi perlu dilihat apakah pasien bisa berespon dengan baik. Nah, untuk tingkat kesadaran ini ada hal yang lebih spesifiknya, misalnya pasien dalam kondisi tidak sadar atau misalnya pasien terintubasi sehingga tidak dapat mengucapkan kata-kata, jadi GCS agak sulit untuk dicek. Atau pasiennya juga diberikan sedatif untuk pasiennya bisa beristirahat supaya memulihkan kondisinya dengan baik. Nah, tingkat kesadaran apa saja yang bisa Anda sebutkan jika pasiennya tidak dapat dikaji secara verbal? Nah, misalnya salah satunya adalah CPOT ya. Jadi ini adalah skala untuk melihat tingkat kesadaran pasien yang terintubasi. Yang berikutnya adalah tanda-tanda vital dan juga skala nyeri ya. Jadi yang CPOT juga bisa mengkaji bagaimana skala nyerinya tanpa pasien harus berkata-kata misalnya. Jadi kita bisa melihat dari tanda-tanda vitalnya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi urin output, bagaimana intake dan outputnya, apakah urin outputnya normal, misalnya kita bisa hitung pakai berat badan 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, tentu saja kita harus cek saturasi oksigen.
pasiennya baik terintubasi atau tidak terintubasi, kita harus melihatnya. Harus selalu monitor saturasi oksigen. Nah, normalnya adalah 94 sampai 98 atau ada beberapa textbook yang mengatakan 95 sampai 100%. Nah, jika pasien mengalami penyakit paru obstruktif atau COPD atau PPOK yang biasa Anda dengarkan, jadi kisaran normalnya bisa saja di antara 88 sampai 92%. Jadi kita harus lihat kondisi paru-parunya. Tidak semua pasien akan mendapat kisaran normal 95 sampai 100% atau 94 sampai 98%. Yang berikutnya kita akan lihat nursing care atau fokus-fokus perawatan pada pasien. Tentu saja kita fokuskan pada monitor pernapasan pasien dan juga manajemen nyerinya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, saat pasien tidak sadarkan diri atau tidak dapat berkomunikasi, skala nyerinya apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil yang tepat untuk mengukur skala nyeri pasien. Jadi bisa saja misalnya kita mengecek detak jantung, laju pernapasannya, dan facial tension. Nah, oleh karena itu para perawat juga harus terbuka, harus melihat skala nyeri apa saja yang bisa diambil untuk pasien-pasien dalam kondisi yang tidak sadar. Baik, untuk penanganan nyeri, kita harus melihat adanya multimodal analgesia. Jadi tidak hanya satu analgesik yang dipakai pada pasien. Anda dapat mereview kembali dari WHO 3-step ladder analgesik ya, jadi atau tangga nyeri dari WHO, dari WHO. Nah, yang pertama kita bisa lakukan atau berikan dengan analgesik sederhana, atau misalnya dokter yang memberikan dan kita juga melihat responnya seperti apa ya. Jadi analgesik sederhana seperti paracetamol dan NSAID, atau juga kita tahu di sini dengan golongan OA-INS, obat anti inflamasi non steroid ya. Jadi contohnya adalah misalnya ibuprofen dan diclofenac. Nah, yang berikutnya adalah jika pasien nyerinya tidak kunjung bisa ditangani, kita bisa berikan opiat atau opioid yang ringan ya. Ini bisa diberikan dengan infus intravena atau misalnya dengan stat ya. Jadi diberikan saat diperlukan dan saat itu juga ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bisa juga jika sudah tidak tertangani nyerinya, jika sangat berat, ini bisa menggunakan kateter epidural. Nah, kita perlu perhatikan pemberian opioid memang efektif untuk menangani nyeri, tapi ini sangat terkait dengan adanya mual, adanya konstipasi, dan juga mengantuk pada pasien. Nah, ini juga efek sampingnya adalah depresi pernapasan. Padahal pada pasien dengan trauma dada, kita perlu meningkatkan nih kemampuan pernapasannya, sehingga kita perlu awasi dengan baik jika pasien menggunakan opioid. Nah, untuk konstipasi, kita juga bisa kolaborasi pada dokter. Apakah pasien sudah membutuhkan antiemetik atau obat pencahar laksatif untuk pasien ya. Jadi kita perlu lihat apakah pasiennya ada stres ulcer ataukah dia konstipasi. Misalnya sudah 3 hari dirawat tapi kok belum ada BAB. Nah, kita harus kolaborasikan dengan dokter. Kita harus berperan sebagai advokasi pasien. Baik, di tabel ini adalah contoh-contoh dari analgesik, dari manajemen nyeri yang bisa diberikan pada pasien. Jadi Anda dapat lihat bagaimana tingkat nyerinya, apakah ringan, sedang, dan berat ya. Lalu analgesik apa saja yang dipakai, efek sampingnya apa, dan juga apakah nursing management yang kita bisa lakukan kepada pasien. Nah, jadi silakan Anda pelajari slide ini dan juga coba Anda lihat apakah ini dapat dipakai, dapat disosialisasikan di rumah sakit tempat Anda bekerja. Baik, untuk mengakhiri tentang trauma toraks ini ada studi kasus yang Anda bisa lakukan ya, yang Anda bisa kerjakan. Jadi silakan membaca studi kasus ini dan coba Anda untuk mengerjakannya. Nah, ini adalah pertanyaan guidelines yang bisa dipakai untuk
menyelesaikan kasus yang di slide sebelumnya. Nah, jika misalnya Anda punya ini ada data tambahan sebetulnya yang diperlukan, nah silakan Anda menambahkan data tambahan yang bisa saja terjadi pada pasien, dan ini dapat didiskusikan dalam kelompok misalnya, sehingga Anda dapat pandangan lain dari teman-teman yang ada di kelompok yang Anda lakukan studi kasus. Inilah referensi yang digunakan untuk menyusun materi mengenai trauma toraks. Terima kasih dan selamat belajar.